Mari kita belajar dari Yesus agar kata-kata kita, perbuatan kita bukan mengungkapkan kebencian, mengungkapkan sakit hati kita, tetapi kata-kata kita, perbuatan kita mengungkapkan bahwa saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ingat seperti yang saya katakan di awal, kita orang Kristen, orang Katolik itu cirinya salib. Dan salib ini harus menyatu. Anda dekat dengan yang kuasa, dekat dengan Tuhan, dan itu harus terekspresi bahwa Anda mencintai sesama, mencintai siapapun tanpa memandang agama mereka apa, tanpa memandang suku mereka apa, karena mereka adalah sesama kita. Mari kita juga belajar dari Yesus yang hadir menjadi manusia dengan Natal yang kita peringati, dan semakin Yesus menjadi manusia, more human, more divine. Semakin manusiawi, semakin ilahi. Semoga kita juga menjadi orang yang semakin manusiawi, tapi sekaligus kita menampakkan wajah ilahi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang hadir secara offline di katedral ini maupun yang hadir secara online, saya suka untuk menyapa kita semua, shalom untuk kita semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih, salib merupakan ciri khas orang Katolik atau orang Kristen. Ya. Sisi vertikal relasi kita dengan Tuhan, dan sisi horizontal relasi kita dengan sesama. Tetapi dalam perjalanan waktu seringkali orang itu memisahkan, padahal salib itu menyatu antara yang vertikal dan yang horizontal. Ada orang cenderung untuk mengatakan, aku nggak butuh yang horizontal, relasi dengan sama nggak perlu, yang penting relasi saya dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita hanya menekankan sisi vertikal, sisi horizontal ditiadakan, apa yang terjadi? Kita akan menghakimi orang lain dengan menunjuk-nunjuk. Kalau kita menghilangkan sisi vertikal dan hanya menekankan sisi horizontal, lalu mengatakan yang penting aku dengan sesama baik, Tuhan nggak perlu, hanya mengatakan ini, maka banyak orang sekarang stres, kemudian depresi, karena apa? Meninggalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan manusia. Dan ini Anda tempelkan di sini begini. Ya, saudara yang terkasih. Jadi saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan antara vertikal dan horizontal menjadi satu, dan itulah salib. Dan bacaan pertama mengajak kita untuk merenungkan itu. Kalau Anda mengatakan aku mencintai Tuhan, tetapi dalam prakteknya saya membenci saudara, saya membuli saudaraku, maka bacaan pertama mengatakan kau seorang pendusta. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari mengawali Ekaristi Kudus pada sore hari ini kita bertanya, apakah aku seorang pelaku firman atau aku seorang pendusta? Karena seringkali mengklaim bahwa aku punya Tuhan, tetapi aku membenci saudaraku, aku membuli saudaraku, aku menghancurkan saudaraku. Mengawali semuanya, mari sekarang kita tunduk, kita menyadari kekurangan kita, agar kita pantas merayakan karya keselamatan Allah pada sore hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, renungan singkat untuk kita pada sore hari ini. Saya seringkali mendampingi retret, saudara-saudara yang terkasih, dan pada suatu ketika saya mendampingi retret para suster. Nah, dalam salah satu konsultasi, ada suster yang mengungkapkan bahwa dia merasa tersakiti oleh teman sekomunitas. Lalu dia mengatakan, Romo, saya sangat sulit mengampuni. Karena saya begitu disakiti, dan saya dengan orang itu, maaf Romo kalau saya menyampaikan ini, saya sampai 7 keturunan tidak akan mengampuni dia. Wih, saya kaget. Seorang suster mengatakan tidak mau mengampuni sampai 7 keturunan. Lalu saya mengatakan gini, suster, mosok suster marah seperti itu? Suster kan tiap hari ibadat, ya setiap hari misa, kenapa kok tidak mau mengampuni? Dia bilang, saya sakit sekali Romo. Lalu saya tambah lagi, suster ingat, suster kan nggak nikah. Masa suster bilang 7 keturunan saya nggak akan mengampuni? Lah gimana? Berarti suster jahat sekali, saya bilang gitu ya. Nah, akhirnya suster itu sadar,
Tetapi ingin saya katakan di sini, ya, ini fenomena yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu dalam kehidupan membiara, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat. Kita seringkali mengatakan apa? Saya mencintai Tuhan, saya melakukan ibadat semua saya lakukan. Tetapi kalau sudah tersakiti, dia mengatakan sampai kapanpun saya akan memaafkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama hari ini mengingatkan kita, kalau Anda itu mencintai Tuhan, ya tolong tunjukkan itu dalam keseharian kita. Jangan sampai kita mengatakan I love God, saya mencintai Tuhan, saya begitu, setiap hari saya rosario, setiap hari saya baca Alkitab. Tetapi kita kalau sudah membenci, atau kalau kita itu suka kasar kata-katanya, membuli orang lain, lalu pertanyaannya, apa gunanya? Bacaan pertama mengatakan, kalau saya itu mencintai Tuhan, lalu Anda membenci saudara-saudara Anda pendusta. Dan saat ini banyak pendusta ada di sekitar kita. Karena apa? Mereka mengklaim punya Allah. Atau kita mengklaim punya Allah, tetapi dalam kelakuan kita suka menyakiti orang lain, membuli orang lain, mengatakan kamu gak pantas masuk surga dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Atau kadang-kadang fenomena sekarang kita lihat di media sosial, orang begitu gampang memaki orang, membuli orang, bahkan dengan kata-kata yang sangat kasar. Mereka lupa akan kata-kata yang sangat bijak dari orang Jawa. Ya, saya orang Jawa, saya pernah dengar kata-kata ini. Ajining diri gumantung sokolati. Ajining diri, ya, martabat kita, harga diri kita tergantung dari apa? Mulut kita. Dari apa yang kita katakan, apa yang kita tulis, itu mengungkapkan siapa Anda. Bahasa sekarang, mulutmu harimaumu. Nah, seringkali kita menampakkan sisi itu. Sisi bagaimana kita justru yang seharusnya kita bisa mewartakan damai, mewartakan sukacita, tapi yang terjadi apa? Kita mewartakan kebencian, mengajak orang untuk menyakiti yang lain. Dan kalau ini dilakukan oleh para pimpinan agama seperti saya sebagai imam, mengajak Anda sekalian, berarti saya imam yang sesat. Karena mengajak orang untuk membenci, menghancurkan yang lain dan menghasut. Dan ini enggak bisa ditolerir. Ya, saudara-saudara terkasih. Maka dalam bacaan Injil hari ini kita bisa belajar dari Yesus sendiri. Yesus ketika dia di mimbar, kemudian dia membaca Alkitab, kata-katanya indah. Dia mengatakan nas ini terjadi. Dan orang semua kagum karena apa? Karena Yesus mengajarkan dan melakukan apa yang diajarkan. Maka ketika dia mengatakan ampuni saudaramu, Yesus melakukan itu. Ketika dia mengatakan hormati orang lain, hormati orang tuamu, dia melakukan itu semua. Jadi Yesus betul-betul di atas mimbar memakai untuk apa? Mewartakan kebenaran. Dan siapa itu kebenaran? Bapaknya yang dia wartakan. Maka ini menjadi undangan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, terutama dalam situasi saat ini. Ya, situasi saat ini tahun 2022. Kita mengawali tahun baru, mari kita tinggalkan tahun 2021 yang mungkin kita dulu sering gampang untuk apa? Mengklaim bahwa saya punya Tuhan, tapi suka nyakiti orang lain. Mari, sekarang kita ubah. Mindset kita menjadi baru, untuk apa? Untuk menjadi pelaku firman, untuk membawa sukacita damai dengan apa yang kita hayati. Kalau Anda punya Tuhan, kalau Anda punya Allah, tolong tunjukkan itu di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak pengikut Tuhan, pengikut Kristus, orang Katolik, mari menjadi pionir untuk mewartakan damai. Sehingga orang akan mengatakan, aduh kata-katanya indah, aduh kalau saya dekat dengan Anda itu kayak dekat dengan angel. Harusnya begitu. Jangan mengatakan, aku kalau dekat dengan kamu angel. Angel dan angel sama, tergantung cara bacanya. Nah, hidup kita seringkali mempersulit orang lain. Padahal ketika kita ini dipanggil untuk mengikuti Tuhan, kita harus menjadi orang yang mampu menghadirkan sukacita dan damai. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus agar kata-kata kita, perbuatan kita bukan mengungkapkan kebencian, mengungkapkan sakit hati kita, tetapi kata-kata kita, perbuatan kita mengungkapkan bahwa saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ingat seperti yang saya katakan di awal, kita orang Kristen, orang Katolik itu cirinya salib. Dan salib ini harus menyatu. Anda dekat dengan yang kuasa, dekat dengan Tuhan, dan itu harus terekspresi bahwa Anda mencintai sesama, mencintai siapapun tanpa memandang
agama mereka apa, tanpa memandang suku mereka apa, karena mereka adalah sesama kita. Mari kita juga belajar dari Yesus yang hadir menjadi manusia dengan Natal yang kita peringati. Dan semakin Yesus menjadi manusia, more human, more divine. Semakin manusiawi, semakin ilahi. Semoga kita juga menjadi orang yang semakin manusiawi, tapi sekaligus kita menampakkan wajah ilahi Tuhan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan agar kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang menghadirkan damai dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.